Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna alaina bih wa akhrajana fi khairi ummatin fanas'aluhu at-taufiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yashat wa nusalli wa nusallimu ala habibina wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ayyuhal muslimah, para mustami'at yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai hari ini. Allah tabaraka wa ta'ala masih memberikan nikmat kesehatan, nikmat waktu yang luang, yang dengan kedua nikmat ini kita dapat gunakan pada kesempatan ini untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Berapa banyak orang yang Allah telah memberikan mereka nikmat kesehatan, namun justru dia tidak gunakan dalam rangka mengabdi kepada Allah dengan kesehatannya itu. Begitu pula berapa banyak orang yang Allah berikan kepadanya waktu yang luang, namun justru dia habiskan waktu dan usianya bukan dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kalau kita membaca Al-Quran, Allah Tabaraka wa ta'ala telah menyebutkan kepada kita dengan jelas tujuan Allah menciptakan kita, yang masuk di dalamnya tujuan atau hikmah dari Allah berikan kepada kita kesehatan. Allah beri kita waktu yang luang, yaitu Allah Tabaraka wa ta'ala mengatakan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku, kata Allah, menciptakan makhluk dari golongan jin
dan tidak pula makhluk dari golongan manusia kecuali agar supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi Allah menciptakan manusia bukan untuk makan dan minum saja. Allah menciptakan manusia bukan untuk melakukan aktivitas kehidupan mereka semata-mata, tetapi lebih dari itu. Tujuan Allah menciptakan mereka adalah untuk memberikan pengabdian kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah Jalla Jalaluh. Disinilah manusia bisa terbedakan. Mana orang yang kehidupannya dia menghabiskan waktunya, dia menghabiskan usianya, dia menghabiskan umurnya, dan dia gunakan kesempatannya untuk senantiasa bergegas dalam taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rasulullah mengatakan dalam hadis, "Ni'matani maqbudun fihima katsirun minan nas." Ada dua nikmat, dua kenikmatan yang kebanyakan manusia terlena darinya. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia lalai darinya, yaitu as-sihhatu wal faragh, nikmat sehat dan nikmat waktu yang luang. Kesehatan disia-siakan. Terkadang ketika nanti dia sakit baru dia sadar bahwa betapa pentingnya sehat. Dia sakit baru dia tahu bahwa betapa mahalnya kesehatan. Tetapi ketika Allah berikan kepadanya kesehatan, justru dia sia-siakan kesehatannya. Begitu pula ketika dia diberikan oleh Allah kesibukan-kesibukan, baru dia sadar betapa pentingnya waktu luang. Ketika dia sudah tidak lagi bisa mempunyai kesempatan untuk berbuat ini dan itu karena dia dikejar-kejar oleh waktu, dikejar-kejar oleh tuntutan kehidupan, dikejar-kejar oleh seabrek-abrek persoalan dalam kehidupan dunia, baru dia sadar ternyata waktu luang itu penting. Ternyata waktu luang itu sangat menjadi sebab menentukan keberhasilan atau kegagalan seseorang. Nah, maka ini semua kita perlu syukur kepada Allah. Kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah curahkan kepada kita. Meski dalam menjalani kehidupan kita, kenikmatan demi kenikmatan itu selalu berbarengan dengan ujian, berbarengan dengan musibah, berbarengan dengan cobaan-cobaan. Meskipun demikian, maka sebab itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-200. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru." Hai orang-orang yang beriman,
bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian. Sabar dalam menjalani kehidupan, karena roda kehidupan ini tidak selamanya berjalan indah. Sabar dalam menghadapi tantangan-tantangan dan cobaan-cobaan dalam kehidupan, karena memang setiap kenikmatan itu selalu Allah sertakan dengannya ujian. Allah sertakan dengannya ujian. Untuk apa? Allah sebutkan di dalam surat Muhammad ayat 31, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ. Sungguh kami benar-benar akan menguji kalian, kami benar-benar akan mencoba kalian, hatta na'lamal mujahidina minkum, sampai kami benar-benar tahu siapa di antara kalian orang-orang yang bersungguh-sungguh, was-sabirin, dan siapa di antara kalian orang-orang yang bersabar. Maka pada kesempatan ini kita ingin membicarakan tentang beberapa hal yang berkaitan dengan sabar. Sabar, kata para ulama, itu terbagi menjadi 3 jenis, atau sabar itu terbagi dalam 3 perkara, yaitu as-sabru ala ta'atillah, bersabar di atas ketaatan kepada Allah. Karena orang yang taat itu perlu sabar. Orang sholat perlu sabar, karena kalau tidak sholat, tidak sabar, nanti sholatnya 1 pekan 1 kali. Orang sholat harus sabar. Waktu duhur, ketika dia punya banyak kesibukan, dia harus tinggalkan kesibukannya untuk sholat misal. Maka ini butuh sabar. Sabar dalam ketaatan kepada Allah. Sabar untuk bangun misalnya di waktu subuh melakukan sholat subuh. Sabar untuk berwudu di waktu dingin pada waktu isya misalnya. Sabar menahan rasa ngantuk, bangun di tengah malam hari untuk melakukan sholat malam. Sabar dalam ketaatan kepada Allah. Sabar ketika dia berusaha untuk menjadi orang yang baik, dia mendapatkan penghinaan, mendapatkan kritikan, dibilang ini dan itu dan seterusnya. Dibilang anak kemarin sore baru tahu agama, sok pakai jilbab besar, kemarin anak baru lahir tadi bawa pemahaman teroris, dan seterusnya. Sabar dalam ketaatan kepada Allah. Nama orang jahil, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau orang-orang jahil, mereka berkata kepada kalian, mereka mendebat mereka, orang-orang bodoh mendebat ahlul ilmi, mendebat orang-orang beriman, qalu salama. Orang-orang yang beriman itu orang-orang yang berilmu, orang-orang yang taat kepada Allah. Dalam kesabaran mereka menjalani ketaatan itu,
mereka berkata salama, keselamatan atas kalian. Mereka membalasnya dengan sesuatu yang baik. Mereka maklum bahwa yang keluar dari lisan ini orang-orang bodoh, orang-orang tidak berpendidikan, orang awam, orang yang ilmunya hanya dengar-dengar, tapi tidak pernah tahu sebenarnya hakikat ilmu agama itu seperti apa. Jadi sabar. Orang ketika dia berusaha untuk menata dirinya menjadi lebih baik, dia mendapatkan kritikan-kritikan, dia mendapatkan fitnahan, difitnah sana sini. Sabar, karena sabar dalam ketaatan kepada Allah adalah salah satu jenis dari jenis-jenis kesabaran yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suratnya, surat Al-Imran ayat ke-200 yang kita bacakan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian kepada Allah dan kuatkanlah kesabaran kalian. Orang melakukan maksiat saja sabar. Dia sabar duduk hitung togel sampai jam 12. Kertas rumusnya itu berlembar-lembar, sampai kita kira dia ada kuliah di universitas apa, mungkin mau susun skripsi. Sabar dia, buka lembaran demi lembaran, catatan demi catatan, hitung rumus, lihat syair-syair, mimpi, kode alam, dan seterusnya seperti orang gila. Tapi dia sabar. Padahal yang dia lakukan adalah kemaksiatan. Orang minum khamar, begitu dia minum mukanya jelek, telan khamar pun rasanya gak enak, tapi sabar dia telan. Sabar. Sekali dua kali tidak mau, terus-terus dia mau. Ini dia sabar. Dalam melakukan kemaksiatan saja dia sabar. Maka dari itu, ini kesabaran yang tidak terpuji. Maka hendaklah orang yang sedang taat kepada Allah, dia lebih-lebih lagi harus bisa sabar. Sabar dalam ketaatannya kepada Allah Rabbuna Jalla Jalaluh. Orang makan riba, dia sabar. Coba lihat orang tuh, kalau ambil SP, orang-orang SP bola-balik di rumahnya satu hari bisa puluhan kali. Sampai-sampai kadang dia masuk dalam WC nggak keluar-keluar karena lari dari tagihan orang SP, atau sembunyi, atau dia dikata-katain, tapi tetap saja sabar mau ambil SP. Ya, walaupun diancam, dikritik, dihina, sabar dia ambil simpan pinjam. Padahal ini apa? Kemaksiatan kepada Allah. Ini kemaksiatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi mereka sabar dalam bermaksiat kepada Allah. Kenapa Anda orang yang sedang berusaha untuk taat kepada Allah, kenapa tidak sabar? Maka hendaklah orang yang sedang melakukan ketaatan kepada Allah, dia lebih-lebih lagi harus mempunyai kesabaran, dan dia kencangkan kesabarannya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sabar an maharimillah. Sabar dari melakukan, menahan diri dari melakukan kemaksiatan, melakukan hal-hal yang haram. Dia tidak ada uang, musim timur, sudah tidak ada apa-apa, beras tidak ada, orang SP datang tawar uang 1 juta.
bayar satu hari 20.000. Dia mau ambil, karena sudah tidak ada makanan, dia pikir, oh ini tidak boleh, haram. Ya sudahlah, hari ini biar nggak makan beras, dia tidak ambil SP. Sabar, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Rasulullah mengatakan, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Dia ketika mau terjatuh dalam hal-hal yang haram, mau makan harta haram, mau main patdu lipat untuk melenyapkan hak-hak orang, lalu dia pikir, oh ternyata kalau ini haram. Dia ingat atas hadis Rasulullah yang mengatakan, ayyuma abdin nabata lahmuhu min suhtin fannaru aula bih. Manusia mana saja yang tubuhnya ini besar, gemuk, dengan harta yang haram, maka neraka lebih pantas baginya. Karena dia ingat ini, oh bahaya, kalau rampas hak orang lain, makan hak orang lain, itu haram. Memasukkan harta haram ke dalam tubuh itu lebih layak untuk masuk neraka, lalu dia tinggalkan. Tapi dia tergiur, ini harta, ini uang, tapi karena dia ingat dengan ancaman Allah, ingat dengan siksa Allah, lalu dia tinggalkan. Yani dia sabar menahan diri dari melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, as-sabru ala aqdarillahil mu'limah. Sabar terhadap takdir Allah yang tidak menyenangkan hati. Kadang-kadang kita ini tidak semua yang kita inginkan itu terjadi. Kadang-kadang ada takdir Allah yang tidak cocok dengan keinginan hati kita. Maka ini takdir yang tidak cocok. Kadang-kadang kita ingin sehat tapi ternyata kita sakit. Kita ingin anak kita jadi pegawai tapi ternyata dia tidak lolos tes, dan seterusnya. Takdir Allah yang tidak sesuai dengan keinginan hati, takdir Allah yang tidak menyenangkan hati. Kadang-kadang kita ingin jabatan naik tetapi ternyata pensiun lebih cepat. Kadang-kadang kita ingin perdagangan kita untung tapi ternyata rugi. Maka ini apa? Sabar dalam menerima takdir Allah yang tidak sesuai dengan keinginan hati. Kita ingat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi suatu perkara itu kalian tidak suka, tetapi perkara itu baik bagi kalian. Bisa jadi suatu perkara itu kalian suka, tetapi ternyata perkara itu buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui dan kalian tidak tahu apa-apa. Karena kalian tidak tahu, jadi serahkan semuanya kepada Allah. Apa yang Allah takdirkan itu ridho dengannya, sabar dengannya. Kalau ternyata takdir Allah itu sesuai dengan keinginan hati, bersyukur kepada Allah. Kalau ternyata
takdir Allah itu tidak sesuai dengan keinginan hati, bersabar atas takdir tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 155, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin." Walanabluwannakum bisyai'in, sungguh kami benar-benar akan menguji kalian dengan suatu perkara, minal khawfi, berupa rasa takut, wal ju', rasa lapar. Ujian ini macam-macam, cobaan itu macam-macam. Kadang takut miskin, takut tidak naik jabatan, takut tidak dapat pekerjaan, takut ini dan takut itu. Walju, dan juga rasa lapar. Lapar ini ujian. Nah, kalau orang tidak sabar dalam mengelola rasa laparnya, ya dia bisa mencuri, dia bisa melakukan hal-hal yang haram, dia bisa memakan harta orang lain dengan cara yang tidak hak, dia bisa menipu, dan seterusnya. Untuk apa? Untuk mengatasi rasa laparnya. Untuk mengatasi rasa laparnya. Kalau dia pedagang, dia bisa berbuat riba. Dia pedagang, dia bisa curang dalam perdagangannya. Kalau dia petani, dia bisa ambil hak orang lain. Dia bisa rampas tanah orang lain, tanaman orang lain, dan seterusnya. Bisa. Kenapa? Tidak sabar menghadapi rasa lapar. Padahal rasa lapar adalah ujian. Ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah terkadang menguji manusia dengan rasa lapar. Wa naqsim minal amwali wal anfus, dan sedikitnya harta. Miskin itu juga ujian. Kadang-kadang orang miskin menghayal kaya, padahal dia tidak tahu kalau orang kaya itu juga ujiannya berat. Orang kaya paling belakang masuk surga. Kenapa? Ditanya oleh Allah, dari mana hartamu? Apakah hasil korupsi, hasil tipu orang, atau hasil menggelapkan anggaran, dan seterusnya ditanya. Nah, kalau sudah jelas harta itu didapatkan dengan cara yang halal, ditanya lagi, digunakan untuk apa? Dibelanjakan untuk apa? Apakah hartamu ini yang kau belanjakan untuk hal-hal yang halal, hal-hal yang diridhoi oleh Allah, atau justru engkau membelanjakan hartamu itu untuk kemaksiatan kepada Allah? Beli kaset-kaset lagu rock, atau beli gitar, beli Shopee, beli narkoba, dan seterusnya. Belanjakan untuk harta yang, untuk perkara yang haram. Jadi orang yang punya harta pun ditanya oleh Allah, dari mana dan digunakan untuk apa harta tersebut. Lambat dia, pemeriksaannya lama. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wallahi ma akhsha mal faqra akhsha alaikum walakinni akhsha an tubsata dunya alaikum. Demi Allah, bukanlah kemiskinan yang aku takutkan menimpa kalian, tetapi yang aku takutkan itu adalah apabila Allah membukakan pintu-pintu dunia ini kepada kalian. Apabila kalian diberi kelapangan rizki, kalian tidak bisa mengelola harta, tidak bisa mengelola kekayaan, maka bisa jadi dengan harta itu kalian gunakan untuk perkara yang haram. Ya, berapa banyak orang yang dititipkan oleh Allah nikmat harta, berapa banyak orang yang diberikan oleh Allah kelapangan rizki, dia punya uang,
punya harta, tapi justru dia tenggelam dalam kubangan kemaksiatan kepada Allah. Dia tidak gunakan hartanya untuk ketaatan kepada Allah. Maka Allah terkadang menguji manusia dengan kemiskinan. Dan juga Allah menguji manusia dengan kematian. Wathamarat, Allah juga uji manusia dengan sedikitnya buah-buahan, hasil panen kurang. Wabashiris sabirin, lalu Allah berfirman, sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar menghadapi ujian-ujian Allah itu. Apakah rasa takut? Apakah sedikit lapar? Apakah kurangnya harta? Atau dia ditimpa oleh kematian saudaranya yang dia sayangi, keluarganya yang dia cintai, atau dia gagal panen dalam pertaniannya. Dia bersabar menghadapi itu semua. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menutup ayat ini dengan mengatakan wabashiris sabirin, sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Kenapa? Nah, Allah juga berfirman dalam surat Az-Zumar, Allah katakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu diberikan balasan atas amal perbuatan mereka dengan pahala yang tanpa batas. Pahala yang tanpa batas. Sabar itu pahalanya banyak. Sabar pahalanya banyak. Bahkan Allah mengatakan di sini, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu diberikan balasan atas amalan mereka itu dengan pahala yang bighairi hisab, pahala yang tanpa batas. Maka di situ pentingnya seseorang dalam bersabar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia melalui kehidupannya dengan sabar kepada Allah dalam 3 keadaan tersebut, yaitu yang pertama, sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Kalau tidak sabar nanti berhenti taat. Maka dari itu supaya taatnya terus menerus tidak berhenti, dia harus sabar dalam ketaatan. Ngaji, ikut pengajian, perlu sabar. Kalau tidak sabar nanti cuma 2 kali datang, kali ketiganya sudah tidak datang. Tidak sabar dalam ikut pengajian. Begitu seseorang dalam menghadapi kehidupannya. Yang kedua, sabar ketika meninggalkan hal-hal yang haram. Kalau dia diberikan kesusahan, lalu di sana ada tawaran-tawaran, tapi ternyata itu di situ ada hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dia tinggalkan. Karena dia sabar dalam menghindari kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah sabar ketika menghadapi takdir Allah yang tidak sesuai dengan kehendak hatinya. Terkadang kita itu maunya begini dan begitu, berdoa mau ini dan mau itu, tapi ternyata Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan apa yang kita inginkan. Maka itu pun perlu sabar. Perlu sabar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis dari sahabat Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullah,
bahwa Rasulullah mengatakan ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, yaitu in amrahu kullahu lahu khairun, semua perkaranya adalah baik. Orang mukmin itu semua perkara baginya adalah baik. Apakah kebahagiaan, kesengsaraan, kekayaan, kemiskinan, kesusahan, kelapangan, semuanya bagi dia itu baik. Bagi dia baik. Dia menghadapinya dan menjalaninya dengan penuh ikhlas, ridho terhadap takdir Allah, maka semuanya baik. Kehidupannya jauh dari menggerutu, kehidupannya jauh dari mengeluh, kehidupannya jauh dari helahai. Kenapa? Karena dia semua perkaranya adalah bagi dia baik. Yaitu apa? Kata Rasulullah, "Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min." Dan tidak bisa berlaku seperti ini kepada seorang pun kecuali orang itu adalah orang mukmin. Susah manusia itu kalau semua perkara baik bagi dia itu susah. Ada orang kalau dia bahagia itu yang dia senang, baik. Nanti kalau dia susah sedikit atau dia dicoba diberikan ujian sedikit, dia banyak mengeluh dan dia menganggap kehidupannya ini termasuk orang yang paling susah. Padahal dia lebih banyak senang. Itu manusia. Maka Rasulullah mengatakan orang mukmin bukan begitu. Justru menakjubkan bagi orang mukmin itu adalah semua urusannya adalah baik bagi dia. Dan orang tidak bisa bersikap yang seperti ini kecuali dia adalah seorang muslim, seorang mukmin. Yaitu apa kata Rasulullah? In asabathu sarra'u syakara wa kana khairan lahu, wa in asabathu darra'u sabara wa kana khairan lahu. Yaitu apa? Kalau dia mendapatkan kebahagiaan, dia bersyukur. Seorang mukmin itu kalau mendapatkan kebahagiaan, dapat rizki yang luas, dapat kenikmatan dunia, maka dia bersyukur. Dia pandai bersyukur kepada Allah. Dan ini merupakan salah satu tanda dari tanda-tanda kebahagiaan, yaitu idza utiya syakara, kalau dia diberi maka dia bersyukur. Fakana khairan lah, maka kata Nabi yang demikian itu adalah baik bagi dia. Berapa banyak orang tidak pandai bersyukur, berapa banyak orang tidak pandai bersyukur. Kita lihat kehidupannya penuh dengan keluhan. Dia tinggal di rumah yang bagus, tidak kehujanan, tidak kepanasan, makan satu hari 3 kali, ya setiap hari ada dapat uang walaupun sedikit. Tapi kita lihat dia kehidupannya seolah-olah penuh dengan kesusahan, mengeluh. Ini orang tidak pandai bersyukur. Tidakkah dia tahu bahwa ada manusia yang lain hidup di belahan bumi yang lain lebih sengsara darinya, lebih menderita darinya? Masih mumpung dia hidup di tempat yang layak. Tapi berapa banyak orang yang melalui hari-harinya dan kehidupannya di kolong jembatan? Berapa banyak orang yang melalui hari-harinya dalam kehidupannya di pinggiran jalan, menengadahkan tangannya, mengulurkan tangannya, mengharapkan bantuan dan belas kasihan dari orang lain. Berapa banyak orang yang seperti itu? Berapa banyak orang yang makan satu hari hanya sekali atau 2 kali? Dia makan satu hari 3 kali. Dia tinggal di rumah yang bagus, hujan tidak kehujanan, panas tidak kepanasan. Dia setiap harinya walaupun sedikit ada uang, ada penghasilan. Dia mau makan, dia tidak perlu terlunta-lunta.
karena ada makanan walaupun sedikit. Tapi masih saja hari-harinya dipenuhi dengan keluhan, tidak pandai bersyukur. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang mukmin itu kalau dia diberikan atau dia ditimpa atau diberikan oleh Allah kelapangan, kebahagiaan, kenikmatan, syakara, dia pandai bersyukur. Pandai bersyukur. Allah Tabaraka wa ta'ala mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kalian pandai bersyukur, niscaya akan aku tambahkan kepada kalian nikmatku. Tapi kalau kalian kufur, tidak pandai bersyukur, inna adabi lasyadid, sesungguhnya adabku amat pedih, kata Allah. Kemudian kata Rasulullah, wa in asabathu darra'u sabara. Dan orang mukmin itu kalau ditimpakan kepadanya kesusahan, kesempitan hidup, diberikan ujian dan cobaan oleh Allah, sabara, dia bersabar. Dan ini juga merupakan salah satu tanda-tanda kebahagiaan, yaitu idza butuliya sabara. Kalau diberikan ujian, dia bersabar. Diberikan ujian, dia bersabar. Karena dalam persoalan dunia dia lihat ke orang yang di bawah. Kalau dia diberikan ujian sedikit, dia lihat ternyata ada orang lain yang diberikan ujian jauh lebih berat dari dirinya. Kalau dia diberikan cobaan, dia lihat ada orang lain yang dicoba oleh Allah dengan cobaan yang lebih dahsyat dari dirinya. Dia lihat ke bawah dalam urusan dunia, maka dia pandai bersabar. Dia pandai bersabar. Maka kata Rasulullah, wa kana khairan lah, maka yang demikian itu adalah baik baginya. Yang demikian itu adalah baik baginya. Masya Allah ya. Orang mukmin itu semuanya baik. Kalau diberikan kebahagiaan baik, diberikan rizki yang banyak baik, diberikan kesehatan baik, diberikan kekayaan baik. Kalau diberikan ujian baik, diberikan penderitaan baik, dicoba baik. Kenapa? Karena dia mampu menempatkan itu semua pada tempatnya. Dia diberikan rizki, dia pandai bersyukur. Diberikan kesehatan, dia bersyukur. Diberikan kelapangan, dia bersyukur. Diberikan kebahagiaan, dia bersyukur. Kalau diuji, berikan penderitaan, kesempitan hidup, sakit, musibah, dan seterusnya, dia bersabar. Maka dua-dua ini baik bagi dia. Dua-dua ini baik bagi dia. Begitulah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, bersabda di dalam suatu hadis, bahkan idza ahabballahu 'abdan, jika Allah subhanahu wa ta'ala mencintai seseorang, niscaya ibtalahu. Kata Rasulullah, idza ahabba qauman ibtalahum, jika Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan memberikan kepada mereka ujian. Faman radiya falahur ridha, maka barang siapa yang ridho dengan takdir Allah berupa ujian dan cobaan itu, falahur ridha, maka bagi dia keridhaan Allah. Wa man sakhita falahu sukhtu, dan barang siapa yang murka, marah, kalau dia diberi ujian seolah-olah dia tidak terima, tidak ridho, dia baku melawan dengan takdir Allah, dia protes kepada Allah, tidak ridho, tidak mau, tidak siap menghadapi takdir Allah itu, maka falahu sukhtu, baginya kemurkaan Allah. Perhatikan hadis ini.
Rasulullah mengatakan, jikalau sekiranya Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan memberi mereka ujian. Maka barang siapa yang ridha dengan ujian Allah itu, maka baginya keridhaan Allah. Barang siapa yang murka, barang siapa yang benci, barang siapa yang tidak suka dengan ujian Allah itu, maka baginya kemurkaan Allah. Baginya kemurkaan Allah. Masya Allah. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, innallaha wa'alamu, ketahuilah oleh kalian bahwasanya siksa Allah itu syadid, amat pedih. Siksa Allah itu amat pedih. Nah, demikian ayyuhal akhwat, para muslimah, bisa beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Dan kita tidak tahu di dalam hari-hari ke depan ini ujian apa yang akan menimpa kita. Maka dari itu perkuatkan kesabaran kita kepada Allah. Kita tidak tahu besok lusa perekonomian ambruk, kondisi negara dalam keadaan tidak aman, musibah dan musibah itu terjadi. Maka kita perlu sabar kepada Allah. Sabar, kuatkan kesabaran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah telah berpesan kepada kita dan mewanti-wantikan kita dari fitnah akhir zaman. Rasulullah mengatakan kepada kita bahwasanya innallaha satakunu sanawatun khudda'at, akan ada nanti tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya, tahun-tahun yang penuh dengan fitnah, banyak ujian, banyak cobaan. Dan semoga saja jikalau kita melewati tahun-tahun itu, kita bersabar kepada Allah. Kita perkuatkan kesabaran kita kepada Allah. Kita kuatkan nilai tawakal kita kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah, mengadu kepada Allah, memohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita keselamatan dan Allah menjadikan kehidupan kita layaknya kehidupan seorang mukmin yang semua perkara baginya adalah baik. Semua perkara baginya adalah baik. Naam, wallahu a'lam bis-shawab. Kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini pada pekan ini, insyaallah. Kita sambung pada pekan berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik lana fima a'tait. Allahumma barik lana fima a'tait. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Allahumma aslih ahwalana wa ahwalal muslimina fi kulli makan. Allahumma aslih ahwalana wa ahwalal muslimina fi kulli makan. Allahumma ansur Islam wal muslimin. Allahumma ansur Islam wal muslimin. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.